Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam rekan-rekanku semuanya. Nah, di era digital seperti sekarang, itu hampir semua aktivitas kita pasti terhubung dengan internet. Nah, mulai dari belajar, bekerja, bahkan sampai berbelanja, atau menyimpan data-data pribadi. Nah, namun di balik semua kemudahan itu ada satu hal penting yang istilahnya kita sering luput dari perhatian, yaitu keamanan cyber. Nah, di Indonesia ini sebenarnya kasus kebocoran data, penipuan digital, dan serangan cyber itu terus bermunculan, dan dampaknya bisa kita rasakan baik di kalangan manapun, artinya oleh siapa saja, baik keluarga, individu, rekan kerja, rekan kampus, perusahaan maupun negara juga, teman-teman. Nah, cyber security itu bukan lagi isu teknis yang cuma dipahami sama IT, tapi seharusnya itu sudah menjadi persoalan bersama yang menyangkut keamanan, kepercayaan, dan masa depan digital bangsa, teman-teman. Nah, saya Muhammad Nafis Rafiansyah dengan NPM 250611014. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat bagaimana sih kondisi keamanan cyber di Indonesia saat ini dan apa saja tantangan yang dihadapi, serta mengapa kesadaran terhadap cyber security itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua melalui karya tulis ilmiah yang akan saya presentasikan kali ini. Oke, kita langsung beranjak ke slide 3 yang dimana terdapat abstrak yang isinya yaitu perkembangan teknologi digital di Indonesia ini membawa banyak manfaat. Nah, akan tetapi meningkatkan risiko ancaman keamanan cyber juga, teman-teman. Nah, berbagai kasus kebocoran data itu menunjukkan sistem perlindungan data nasional masih belum optimal, yang artinya rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, terus regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Nah, itu semua yang menjadi faktor utama dari beberapa kasus kebocoran data di Indonesia ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu perlu adanya penguatan literasi digital, regulasi, dan sumber daya manusia itu harus menjadi langkah penting dalam meningkatkan keamanan cyber nasional. Oke, kita masuk ke slide 4 yang isinya itu pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan. Nah, tapi meningkatnya penggunaan teknologi sejalan dengan meningkatnya ancaman cyber kayak phishing, malware, ransomware, sama kebocoran data. Nah, di kondisi ini juga itu menunjukkan perlunya penguatan sistem keamanan informasi dan kesadaran dari masyarakat dalam menjaga data pribadi. Nah, di pendahuluan ini tuh menekankan bahwa masalah ini tuh bukan cuma masalah teknis aja, tapi juga masalah dari perilaku penggunanya gitu. Nah, jadi inti dari pendahuluan ini tuh dia menjelaskan latar belakang masalah dari permasalahan ini. Nah, fokusnya itu fokusnya itu pada meningkatnya penggunaan internet dan teknologi digital yang tidak bisa diimbangi sama kesiapan keamanan dan literasi digital masyarakat gitu. Nah, inti dari pembahasan dari pendahuluan ini itu dia lebih ke menjelaskan latar belakang masalah dari karya tulis ilmiah ini. Nah, terutama fokusnya itu pada meningkatnya penggunaan internet sama teknologi digital yang nggak bisa diimbangi dengan kesiapan keamanan dan literasi digital masyarakat itu sendiri. Oke, masuk ke slide 5 yaitu metode penelitian yang saya pakai untuk membuat karya tulis ilmiah ini. Nah, di sini metode penelitiannya itu menggunakan deskriptif kualitatif
yaitu dengan pendekatan studi literatur. Nah, data ini diperoleh dari beberapa jurnal ilmiah, laporan resmi BSSN, nah, serta publikasi akademik, yaitu melalui Google Scholar sama Mendeley. Nah, kenapa metode ini saya pilih untuk menulis karya tulis ilmiah ini, yaitu karena mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang cyber security berdasarkan penelitian dan data yang sudah ada gitu. Oke, masuk ke slide 6 yaitu pembahasan. Nah, di sini isinya itu tentang kondisi keamanan cyber di Indonesia. Nah, Indonesia menempati posisi tinggi dalam jumlah serangan cyber di kawasan Asia Tenggara. Beberapa kasus besar seperti kebocoran data e-commerce dan peretasan situs pemerintah itu menunjukkan masih lemahnya perlindungan sistem perlindungan dari cyber security di Indonesia ini. Nah, selain itu, literasi digital masyarakat yang rendah membuat pengguna internet mudah menjadi korban phishing atau penipuan daring. Nah, artinya teman-teman, menurut data itu kan di Indonesia itu paling rentan terkena serangan cyber ya. Tapi kesimpulannya dari tingginya serangan ini itu bukan selalu sistem pertahanan cyber security di Indonesia itu yang paling lemah, tapi menunjukkan tingginya aktivitas digital yang belum bisa diimbangi oleh sistem keamanan yang kuat juga. Nah, contohnya itu beberapa kasus kebocoran data e-commerce dan peretasan situs pemerintah. Nah, itu tuh menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan ya terutama rendahnya literasi digital yang membuat masyarakat mudah menjadi korban penipuan online. Nah, artinya dari pembahasan ini itu menjelaskan bentuk-bentuk ancaman cyber yang sering terjadi seperti peretasan, phishing, malware, dan kebocoran data. Nah, perlu ditekankan lagi kalau misalkan masalah ini tuh berdampak langsung kepada kepercayaan publik dan keamanan data pribadi gitu, khususnya rekan-rekan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, lanjut ke slide 7 yaitu faktor penyebab permasalahannya. Di sini langsung aja, yang pertama itu kurangnya kesadaran digital masyarakat. Nah, balik lagi ke topik yang tadi ya, yang di pembahasan. Nah, yang kedua itu keterbatasan infrastruktur keamanan TI. Nah, yang ketiga kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan cyber. Terus yang terakhir itu lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Nah, terus hal ini juga diperparah dengan masih banyaknya organisasi yang belum menerapkan sistem keamanan berlapis seperti multi-factor authentication dan enkripsi data. Oke, masuk ke slide ke-8 yaitu upaya penanggulangan dan solusinya. Nah, di sini itu tertera pemerintah melalui BSSN telah meluncurkan berbagai program. Nah, program ini tuh mulai dari peningkatan keamanan digital termasuk pelatihan keamanan cyber dan pengembangan pusat keamanan informasi nasional. Nah, ada lagi yaitu pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu UU nomor 27 tahun 2022. Nah, itu tuh menjadi langkah penting untuk memperkuat regulasi dari BSSN tahun 2023 ini. Nah, di sisi lain masyarakat itu perlu meningkatkan literasi digital dengan cara berhati-hati dalam membagikan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta memperbarui sistem keamanan perangkat secara rutin. Oke, yang terakhir itu ada penutup. Nah, penutup ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan juga. Nah, langsung saja di sini ditemukan bahwa Indonesia itu memiliki tingkat serangan cyber yang tinggi. Nah, faktor utamanya itu tadi ya, rendahnya kesadaran digital, lemahnya infrastruktur, dan kurangnya tenaga ahli. Nah,
permasalahan keamanan dan cyber security di Indonesia ini itu menuntut perhatian serius dan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, peningkatan ancaman terhadap data pribadi dan infrastruktur digital itu seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi itu menunjukkan pentingnya penguatan sistem keamanan cyber secara menyeluruh. Nah, upayanya itu mulai dari peningkatan kesadaran digital, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan infrastruktur dan regulasi menjadi langkah strategis untuk membangun si ketahanan cyber nasional ini. Oke, semoga presentasi ini itu nggak cuma menambah pengetahuan, nah, tapi juga menumbuhkan kepedulian dan semangat sesama. Supaya kita itu menjadi bagian dari generasi yang sadar dan peduli dengan keamanan nasional khususnya di negara kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata, karena yang sempurna hanyalah Andra and the Backbone. Terakhir dari saya, ikan hiu makan batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.